يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، فاتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semuanya anugerah yang agung, yaitu kita bisa menghadiri majelis ilmu, yang mana majelis ilmu merupakan jalan menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ila jannah." Barang siapa yang menempuh jalan menuntut ilmu, maka Allah Ta'ala mudahkan baginya jalan menuju surga. Dan juga Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat orang-orang yang berilmu. Ya ayyuhalladzina amanu. Jadi Allah Ta'ala mengangkat derajat orang-orang yang menuntut ilmu. Yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Jadi Allah Ta'ala mengangkat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang berilmu beberapa derajat. Ini sudah cukup bagi kita untuk semangat, untuk selalu menghadiri majelis ilmu yang sangat utama ini. Kemudian salawat serta salam mudah-mudahan terlimpahkan kepada uswah kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah uswah, tauladan kita yang harus kita ikuti. Karena tanpa mengikuti beliau sallallahu alaihi wasallam, maka apa yang kita kerjakan ini bisa tertolak. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan malam hari ini kita membaca hadis wasiat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. An Abil Abbas Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma qala kuntu khalfan Nabi sallallahu alaihi wasallam yauman faqala ya ghulam inni u'allimuka kalimat ihfadillah yahfadka ihfadillah tajidhu tujahak idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah
wa'lam anna al-ummata law ijtama'at ala an yanfa'uka bi syai'in lan lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu lak wa in ijtama'u ala an yadurruka bi syai'in lam yadurruka illa bi syai'in qad katabahu Allahu 'alaik rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf rawahu at-Tirmidzi wa qala haditsun hasanun sahih wa fi riwayatin ghairi Tirmidzi ihfazillah tajidhu amamak ta'arraf ila Allah fil raha ya'rifka fi syiddah wa'lam anna ma akhtaka lam yakun liyusibak wa ma asabaka lam yakun liyukhtiak wa'lam anna nasra ma'as sabri wa anna al-faraja ma'al karbi wa anna ma'al usri yusra. Dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu qala beliau bin Abbas bercerita kuntu khalfan Nabi sallallahu alaihi wasallam yauman pada suatu hari saya berada di belakang Nabi Muhammad SAW menaiki tunggangan. Faqala ya gulam. Maka Nabi Muhammad SAW mengatakan ya gulam. Ini u'allimuka kalimat. Saya akan mengajarkan kepadamu beberapa kalimat. Yaitu ihfadillah yahfadka. Jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Ihfadillah tajidhu tujahak. Jagalah Allah, maka kamu akan menjumpainya di hadapanmu. Idza sa'alta fas'alillah. Jika engkau memohon, maka memohonlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Jika engkau minta pertolongan, maka mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah anal ummata, bahwasanya seluruh manusia seandainya bersepakat untuk memberi manfaat padamu dengan suatu manfaat, tidak akan bisa mereka memberikan kepadamu manfaat tersebut kecuali suatu manfaat yang Allah Ta'ala sudah tetapkan. Dan jika seluruh manusia bersepakat untuk memberikan kepada madarat dengan suatu madarat, maka mereka tidak akan bisa memberikan kepada madarat kecuali Allah Ta'ala sudah tetapkan madarat tersebut padamu. Rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf. Jadi pena sudah diangkat, kemudian lembaran sudah kering. Semua sudah tercatat dalam takdir. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Beliau mengatakan hadisun hasanun sahih. Kemudian dalam riwayat selain Tirmidzi, jagalah Allah, maka engkau akan menjumpai di hadapanmu. Ta'araf ilallah firraha. Kenali Allah ketika engkau lapang, maka Allah akan mengenalimu ketika engkau dalam posisi terjepit, posisi susah. Ketahuilah bahasanya ma'ahtaka, apa yang bukan bagianmu, bukan jatahmu, lam yakun liyusibak, maka tidak akan engkau dapatkan. Sebaliknya, wa ma'asabaka, apa yang menjadi jatahmu bagianmu, lam yakun liyukhtiak, tidak mungkin meleset. Wa'lam anna nasra, ketahuilah bahasanya pertolongan Allah Subhanahu wa taala ma'as sabri, ini bersama kesabaran. Wa anal faraja, dan sesungguhnya al faraja, solusi jalan keluar, ma'al karbi, bersama dengan kesulitan. Wa anna ma'al usri yusra, dan sesungguhnya bersama kesulitan pasti ada kemudahan. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi hadis ini setidaknya mengandung 10 wasiat yang agung. Jadi mengandung 10 wasiat yang agung. Pada malam hari ini saya syarikan
dalam kitab Jami'ul Ulum wal Hikam karya Ibnu Rajab rahimahullahu taala. Dan ini merupakan wasiat yang agung dan kaidah yang penting dalam agama ini. Dari 10 poin yang Nabi SAW sebutkan. Kemudian yang pertama, ihfadillah, jagalah Allah. Jadi ihfadillah, jagalah Allah. Maksudnya apa? Jadi jagalah hududahu, batasan-batasan. Jagalah hak-hak Allah Subhanahu wa taala, perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala ataupun larangan-larangan yang Allah dan Rasulnya larang. Ini dijaga. Kemudian maka orang yang menjaga terhadap itu semuanya termasuk tercatat orang-orang al-hafidhina li hududillah. Orang-orang yang apa? Yang menjaga batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala sehingga Allah taala ini memuji mereka dalam Al-Qur'an disebutkan hadza ma tu'aduna likulli awwabin hafid man khasyiya rahman bil ghaib wa jaa'a biqalbin munib. Dari surat Qaf ayat 23 sampai 32 sampai 33. Hadza ma tu'aduna likulli awwabin hafid. Dan ini dijanjikan kepada setiap awwab, orang-orang yang selalu kembali, hafid, yang apa? Selalu menjaga. Ini Allah Ta'ala memuji orang-orang yang selalu menjaga Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat ini disebutkan hafid, orang-orang yang selalu menjaga Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini tafsirkan al-hafid bil hafid bi awamirillah wa bil hafid bi dzunubihi la yatuba minha. Jadi dia menjaga perintah-perintah Allah taala supaya dikerjakan. Kemudian menjaga dosa-dosa, artinya apa? Dia supaya bertobat dengan dosa tersebut. Maka ini menjaga Allah Subhanahu wa taala. Dan termasuk perkara yang wajib dijaga dari perintah Allah Subhanahu wa taala adalah as-salat. As-salat itu salat. Sebenarnya dalam ayat yang sangat banyak, di antaranya Allah Taala menyebutkan hafizu 'alas shalawat was shalatil wusta. Jadi hafizu, jagalah 'alas shalawat, oleh kalian salat. Jadi salat yang wajib apalagi yang sunnah dijaga, ini sama saja menjaga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan walladzina hum 'ala shalawatihim yuhafizun. Jadi orang yang beriman adalah mereka yang 'ala shalawatihim yuhafizun, selalu menjaga salat mereka. Dan juga Nabi kita Muhammad SAW mengatakan man hafadha 'alaiha kana lahu indallah ahdun ayyudakhilahu jannah. Barang siapa yang menjaga salat, maka Allah mempunyai perjanjian dengannya akan dimasukkan surga. Faman hafadha 'alaihinna kana lahu nuran wa burhanan wa tujatan wa najatan yaumil qiyamah. Barang siapa menjaga salat, maka salat nanti akan menjadi cahaya dan bukti dan keselamatan pada hari kiamat. Ini termasuk perkara yang wajib dijaga, yaitu salat. Ini sama saja Pak, menjaga Allah Subhanahu wa taala dan juga menjaga at-thaharah. Kenapa? Karena at-thaharah ini miftahus shalah. Jadi pembuka salat.
Jadi la yuhafidhu 'alal wudu illa mu'minun. Tidaklah menjaga wudu kecuali orang yang beriman. Dan juga menjaga janji-janji. Wahfadhu aimanakum. Juga termasuk apa? Ihfadillah dalam hadis. Jagalah Allah. Termasuk janji-janji. Ini ketika janji dijaga, maka termasuk menjaga Allah Subhanahu wa taala. Termasuk wa min dzalika hifdzu ra'si wal batn, menjaga apa? Kepala dan perut. Jadi menjaga kepala dan apa yang ada di kepala. Ini apa? Menjaga pendengaran. Kemudian al-basar, penglihatan, wal lisan dan lisan. Ini menjaga apa? Menjaga kepala. Jadi supaya kepala ini apa? Digunakan untuk perkara-perkara ketaatan, bukan kemaksiatan. Atau menjaga batin, perut. Di dalamnya apa? Menjaga hati. Sebenarnya Allah Ta'ala mengatakan, Inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati kullu ulaika kana anhu mas'ula. Semuanya ini akan diminta pertanggungjawaban. Maka ketika kepala dan isinya, jadi penglihatan, pendengaran, lisan atau perut dan isinya termasuk hati, ini diperuntukkan untuk taat kepada Allah Ta'ala, ini sama saja ihfadillah. Jadi menjaga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga termasuk menjaga Allah Subhanahu wa Ta'ala ini adalah menjaga perkara yang berkaitan dengan al-lisan wal faraj, dengan lisan dan al-faraj. Karena apa? Lisan ini sangat berbahaya. Termasuk al-faraj ini juga termasuk berbahaya. Sehingga Nabi SAW ini menjamin orang yang bisa menjaga keduanya ini akan masuk surga. Kata Nabi SAW, man hafidhu ma baina lihyaihi wa ma baina rijlaihi dakhala jannah. Karena siapa yang menjaga di antara lehyahnya, maksudnya lisan, dan antara kedua rijlaihi, maksudnya farj, ada dakhala jannah. Dia akan masuk surga. Dan banyak ayat juga yang menerangkan tentang apa? Keutamaan orang-orang yang menjaga farj. Jadi wal hafidhina furujahum wal hafidhat fadzakirina Allah katsira fadzakirat adallahu lahum maghfiratan wa ajran azima. Jadi Allah Taala puji wal hafidhina furujahum, orang-orang yang menjaga farj mereka, wal hafidhat, dan juga laki dan perempuan yang menjaga farj mereka, ini adallahu lahum maghfiratan wa ajran azima. Allah Taala ini beri ampunan dan pahala yang besar. Jadi ihfadillah, maka yahfadka, ketika engkau ini menjaga Allah Subhanahu wa taala, yahfadka, maka Allah Taala akan menjagamu. Jadi barang siapa yang menjaga batasan-batasan Allah Taala yang halal, yang haram, perintah, larangan, dijaga sesuai dengan tempatnya, hafizallah, maka Allah Taala akan menjaga. Fa innal jaza min jinsil amal. Karena jaza, balasan sesuai dengan amalan. Ketika
dia menjaga Allah Subhanahu wa taala, maka Allah taala akan balas dengan penjagaan juga. Sebenarnya ayat Allah taala, "Fadhkuruni azkurkum." Ingatlah kepadaku, maka aku akan ingat. In tansurullah yansurkum. Jika kalian menolong Allah taala, maka Allah pun akan menolong kalian. Maka Allah Subhanahu wa taala ini menjaga hambanya. Jadi seorang hamba ketika menjaga hak-hak Allah Subhanahu wa taala, maka Allah taala akan menjaganya. Dan penjagaan Allah taala kepada hamba ini yadkhulu fihi naw'an. Ada dua macam. Ada dua macam. Yang pertama ahaduhuma hifdzuhu lahu fi masalihi dunyahu. Jadi Allah taala ini akan menjaga seorang hamba yang menjaga Allah taala. Yang pertama Allah taala akan jaga fi masalihi dunyahu, urusan dunianya. Jadi urusan dunianya akan dijaga. Kahifdihi fi badani. Seperti apa? Badannya akan dijaga. Wa waladi, anaknya juga dijaga. Wa ahli, keluarganya juga dijaga. Wa mali, dan hartanya juga dijaga. Makanya termasuk zikir pagi sore yang Nabi kita Muhammad SAW ajarkan apa? Allahumma inni as'aluka al-afiyata fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal afiyata fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur awrati wa amin rawati. Allahumma fadli min bayni yadayya wa min khalfi wa an yamin wa an shimali wa min fawqi wa a'udzu bi azamatika an ubtala min tahti. Ini apa? Zikir pagi dan sore. Ini tujuannya apa? Kita baca pagi sore ini supaya apa? Urusan dunia kita ini dijaga. Jadi Allah Ta'ala, Nabi kita SAW mengatakan, Allahumma inni as'aluka al-afiyah dunya wal akhirah. Ya Allah, saya mohon al-afiyah, keselamatan di dunia wal akhirah. Di dunia dan di akhirat. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal afiyata fid dini. Saya mohon padamu ya Allah al-afwa, ampunan, wal afiyah dan keselamatan di dini wa dunyaya, pada agamaku, duniaku, wa ahli, keluargaku, wa mali, hartaku, dan tutuplah auratku, dan tutuplah kekuranganku, wa fadli, jagalah dari depanku, belakangku, kanan, kiri, atas, bawah, dan aku berlindung kepadamu dari kecelakaan, tertimpa kecelakaan dari bawah. Ini termasuk doa yang diajarkan Nabi SAW ketika pagi dan sore. Ini bisa menjaga dunia kita. Jadi ketika seorang hamba ifatillah yafatwa, menjaga Allah Ta'ala, ini Allah Ta'ala menjaga urusan dunianya. Maka ketika seorang menjaga Allah fisobahu ketika masih muda dan menjaga kekuatannya. Maksudnya apa? Ketika muda tidak bermaksiat, menjaga pandangannya, menjaga apa lagi? Lesannya, pendengarannya, maka Allah Ta'ala akan menjaga ketika usia tua. Ketika usia tua. Banyak orang-orang terdahulu dari orang-orang saleh ini usianya sampai 100 lebih. Ini mereka apa? Tetap energik. Tetap apa? Seperti
sehat, bahkan lari lompat, pendengarannya masih kuat, berbicaranya masih lantang. Ini kata mereka seperti ini karena saya menjaga anggota tubuh saya, organ saya dari maksiat kepada Allah Ta'ala, sehingga ketika tua ini apa dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebaliknya, para orang-orang terdahulu dari orang-orang ketika melihat orang sudah tua, mungkin apa pikun atau sudah tidak kuat lagi, ini kata mereka, inna hadza Allah fi sigari ya Allah fi kibari. Karena seperti ini ketika di usia mudanya ini menyia-nyiakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ketika tua ini Allah Ta'ala juga sia-siakan, tidak dijaga, sehingga apa? Organnya sudah error semuanya. Ini kata orang-orang salaf terdahulu. Kemudian yang kedua, ketika seorang hamba ini menjaga Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang pertama tadi Allah Ta'ala jaga dunianya. Yang kedua, Allah Ta'ala bakal jaga agamanya, imannya. Dan ini apa? Yang paling utama, yang paling dibutuhkan seorang hamba. Jadi, hifdzullah lil abdi fi dinihi wa imanihi wa yahfadhu fi hayatihi minasyubahat al-mudillah wa minasyahawat al-muharramah, yahfadhu alaihi dinahu inda mautihi wa yatawaffahu alal iman. Jadi ketika seorang ini menjaga Allah Subhanahu wa Ta'ala, dunianya dijaga. Kemudian yang paling utama lagi, ini agamanya dijaga, imannya dijaga. Sehingga apa? Dengan iman dan dengan agamanya, dia dijaga Allah Subhanahu wa Ta'ala minasyubahatil mudillah, dari syubhat, pemikiran-pemikiran yang mudillah, yang menyesatkan. Jadi ketika kita menjaga Allah Ta'ala, Allah Ta'ala, ini insya Allah kita akan dijaga dari terjerumus kepada syubhat-syubhat yang menyesatkan. Jadi kita diselamatkan oleh Allah Ta'ala dalam fitnah-fitnah asyubhat. Wa minasyahwat muharramah. Kita menjaga Allah Ta'ala, maka Allah Ta'ala akan menjaga dari syahwat-syahwat yang diharamkan. Sehingga apa? Ketika seorang sibuk dengan ketaatan kepada Allah Ta'ala, maka apa? Dia tidak tersibukkan dengan maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini sebagaimana kisahnya Nabi Yusuf alaihi salam, kadzalika linasrifa al-su' wal fahsya innahu min ibadina al-mukhlasin. Jadi ketika Nabi Yusuf ini menjaga hak-hak Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini apa? Ketika Nabi Yusuf terkena fitnah di mana? Di kerajaan. Dituduh apa? Dituduh dengan Imratul Aziz, berselingkuh dengan Imratul Aziz. Tapi di sini Allah Ta'ala mengatakan kadzalika linasrifa'an su'. Demikianlah kami palingkan Yusuf dari asu, perkara yang jelek, wal fahsya yang keji. Innahu min ibadinal mukhlasin. Sesungguhnya Yusuf yang termasuk hambanya yang mukhlasin, yang ikhlas, yang bertauhid, yang menjaga hak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga ketika
dia pada posisi terjepit. Ini dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya, wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berikutnya, ihfadillah tajidhu tujahak. Jagalah Allah, maka engkau akan mendapati Allah di hadapanmu. Dalam riwayat yang lain adalah ihfadillah tajidhu amamak. Jadi lafaznya berbeda, tapi maknanya hampir sama. Jadi ketika engkau menjaga Allah Subhanahu wa taala, maka engkau akan mendapati Allah di hadapanmu. Jadi innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Sesungguhnya Allah taala bersama orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang berbuat baik. Jadi akan dibersamai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini orang-orang yang menjaga Allah Subhanahu wa taala, menunaikan hak-haknya, maka ia akan mendapati Allah taala di hadapannya. Allah taala akan membersamainya. Dan ini apa? Ma'iyah khas. Kebersamaan Allah secara khusus adalah hamba-hambanya yang menjaga Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya dalam ayat yang banyak tentang kisahnya para ar-rusul wal anbiya. Seperti kisahnya Musa dan Harun, apa? La takhafa innani ma'akuma asma'u wa ara. Maka ketika menghadapi Fir'aun, laknatullah, raja yang arogan, yang bengis, yang kejam, maka sebagai manusia Musa dan Harun ini punya apa? Rasa takut, punya kekuasaan Fir'aun. Maka Allah Ta'ala mengatakan, la takhafa, jangan kalian berdua takut. Innani ma'akuma wa asma'u wa ara. Sesungguhnya saya, Allah Subhanahu wa taala, ma'akuma bersama kalian, asma'u wa ara. Saya mendengar dan saya melihat. Dan juga qaul Musa, inna ma'iya rabbi sayahdin. Sesungguhnya bersamaku Allah sayahdin, yang akan beri petunjuk kepadaku. Atau kisah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika berada di goa, dikejar oleh orang-orang Quraisy. Nabi SAW mengatakan, la tahzan, innallaha ma'ana. Jangan kau sedih, karena Allah Ta'ala bersama kita. Ini apa? Ketika menjaga Allah SWT, pasti Allah Ta'ala akan menjaga kita. Ini ma'iyah kosong untuk orang-orang yang menjaga Allah Subhanahu wa taala. Adapun kalau ma'iyah umum, Allah itu bersama hamba-hambanya, ini Allah taala melihat hamba-hambanya, mendengar hamba-hambanya secara umum. Tapi kalau orang yang menjaga Allah beriman, menjaga hak-haknya, ini punya ma'iyah kosong. Allah taala akan tolong, Allah taala akan membersamai di saat yang sulit. Kalau ma'iyah umum, ini seperti firman Allah Ta'ala dalam surat Al-Hadid, ma yakunu min najwa salasatin ila huwa rabi'uhum wala khamsatin ila huwa sadisuhum wala adna min dzalika wala aktsara ila huwa ma'ahum aina makanu. Dan tidaklah orang yang berbisik-bisik 3 orang kecuali Allah yang keempat. Tidaklah 5 orang kecuali Allah yang keenam. Dan seterusnya. Karena Allah Ta'ala bersama mereka dimanapun mereka berada. Itu ma'iyah umum. Jadi orang kafir, orang yang beriman, ini diawasi secara umum. Adapun ma'iyah khasah, ini bagi orang yang menjaga hak-hak Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Ta'ala akan berada di hadapannya. Kemudian berikutnya, yang ketiga wasiatnya Nabi Muhammad SAW kepada Abdullah bin Abbas,
Ta'araf ila Allah fil raha'i ya'rifka fi syiddah. Jadi ta'araf ila Allah fil raha'i ya'rifka fi syiddah. Kenalilah Allah fil raha' ketika apa? Dalam posisi lapang, dalam posisi nyaman. Ya'rifka fi syiddah. Maka Allah Ta'ala akan mengenalimu ketika posisi yang sulit, posisi terjepit. Ini Allah Ta'ala akan mengenalinya. Ini seorang hamba mengenal Allah Ta'ala terhadap Rabb-nya, ini juga ada dua. Yang pertama, ma'rifah aman. Seorang hamba mengenal Allah Ta'ala, ini sifatnya umum. Dan ini umumnya orang beriman. Yaitu ma'rifatul iqrar bi wa tasdiq wal iman. Jadi seorang mukmin apa? Mengikrarkan bahasanya Allah adalah Rabb-nya, beriman kepadanya. Ini apa? Umum ini. Hamba mengenal Allah. Tapi yang kedua, ma'rifah khasah. Ini taqtadi minal qalbi ila Allah bil kulliyah wal inqita ilaih. Jadi seorang hamba ini hatinya condong kepada Allah Ta'ala secara total. Tenang ketika disebut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini apa? Ini seorang hamba mengenal Allah dengan pengenalan yang khusus. Ini yang khusus. Ini berarti apa? Orang-orang yang menjaga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kenal Allah Ta'ala lebih dalam. Kenal Allah Ta'ala dengan sangat dalam, sehingga dia betul-betul paham terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika beribadah, dia paham tentang yang diibadahi, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ma'rifatullah, Allah Ta'ala mengetahui terhadap hambanya, ini juga ada dua. Ma'rifah aman, jadi pengetahuan Allah Ta'ala secara umum. Jadi ilmuhu subhanahu bi ibadihi. Jadi Allah Ta'ala mengetahui hamba-hambanya. Allah Ta'ala mengetahui yang rahasia atau yang nampak. Ini Allah Ta'ala mengetahui secara umum. Karena Allah Ta'ala menyatakan wala qad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh. Dan sungguh kami menciptakan manusia wa na'lamu, dan kami tahu ma tuwaswisu bihi nafsuh, apa yang dibisikkan oleh jiwa. Jadi yang zahir, yang batin Allah Ta'ala tahu. Ini apa? Pengetahuan Allah terhadap hambanya yang umum. Adapun ma'rifah aman, pengetahuan Allah Ta'ala secara yang khusus, ya kan? Ini sebagaimana dalam hadis waliullah, hadis qudsi. Jadi wala yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil. Jadi senantiasa hambaku ini mendekatkan diri kepadaku dengan perkara yang sunnah. Atau hibah, sampai aku mencintainya. Faida ahbabtuhu, jika saya sudah mencintai, aku sama Allah yasma'u bihi, wa basaru alladhi yubsiru bihi, wa yadahu alladhi yabtishu biha, wa rijluhu alladhi yamshi biha. Jadi Allah Ta'ala ini sebagai pendengarnya yang mendengar, sebagai penglihatannya yang dia melihat, sebagai tangannya yang dia tangannya bergerak, sebagai kakinya yang dia tangannya melangkah. Ini apa? Hadis wali. Bala insa'alani, ia meminta tahu dianna, maka pasti aku akan beri. Apabila ia memohon atau meminta perlindungan kepadaku, memohon pertolongan kepadaku, tahu ini dan pasti akan aku tolong. Ini apa? Pengetahuan Allah Ta'ala terhadap hambanya secara khusus.
Maka oleh karena itu, kalau kita lihat dua perbedaan antara Nabi Yunus alaihissalam dengan Fir'aun. Ini ketika Nabi Yunus ini diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, harus dibuang ke laut. Karena Nabi Yunus ini biasa menjaga Allah, biasa bertasbih di kala roha, lapang, ataupun di kala sempit, selalu tasbih. Ini dikenal oleh Allah Ta'ala. Sebaliknya, Fir'aun ini ketika lapang, tidak mengenal Allah. Ketika sempit, maka Allah Ta'ala tidak benar. Maka Allah Ta'ala menceritakan tentang Nabi Yunus, apa? Falaula annahu kana minal musabbihin lala bisa fi batnihi ila yaumi yub'atsun. Jadi ketika Nabi Yunus dalam perut ikan, ini dalam apa? Posisi sulit. Posisi sulit. Maka karena Nabi Yunus biasa bertasbih, biasa menjaga Allah ketika lapang, maka Allah Ta'ala menolongnya ketika apa? Ketika sulit. Maka Allah Ta'ala menyatakan falaula innahu kana minal musabbihin. Seandainya Nabi Yunus bukan termasuk orang-orang yang biasa bertasbih ketika lapang, kala bisa bibatnihi ila yaumil ba'ats. Pasti apa? Nabi Yunus akan berada dalam perut ikan sampai hari kiamat. Artinya mati dalam perut ikan. Kenapa? Karena Nabi Yunus biasa bertasbih, biasa ingat Allah, menjaga Allah firraha lapang, maka ketika sulit ditelan ikan, dia bertasbih, dia ingat Allah Ta'ala pada posisi sulit, ini Allah Ta'ala, ini Allah Ta'ala jaga. Sebaliknya Fir'aun, ketika dia lapang, dia apa? Tawiyah, dia melampaui batas. Nasiam, dia lupa terhadap Allah Subhanahu wa taala, maka ketika adrakahul gharq, dia tenggelam. Kata Fir'aun apa? Amantu birabbi Musa wa Harun. Tapi Allah Ta'ala tidak menjawabnya. Bayangkan ketika tenggelam di laut, megap-megap, ya, megap-megap. Dia beriman, imannya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-ana wa qad asaita qablu wa kunta minal mufsidin. Sekarang kamu tobat dan diterima. Qad asaita qabl, karena kamu biasa bermaksiat, tidak ingat Allah ketika lapang, maka tidak diterima tobatnya. Wa kunta minal mufsidin. Termasuk orang-orang yang biasa berbuat kerusakan. Dan termasuk perkara yang berat ini adalah ketika di dunia al-maut, jadi kematian. Termasuk perkara berat yang dialami hamba di dunia adalah al-maut, kematian, wa ma ba'dahu, dan setelahnya lebih berat. Maka ketika seorang ketika lapang biasa ingat Allah Subhanahu wa taala, maka nanti ketika menjelang kematian, Allah Ta'ala akan kenali dia. Akan kenali dia. Sehingga apa? Kematiannya mudah. Wa ma ba'dahu asad, setelahnya lebih berat. Ketika masuk di awal manasilil akhirah. Jadi dikubur, ditanya. Sampai akhirat nanti.
semakin berat. Nah, ketika ta'araf ila Allah fil waqa, ia mengenal Allah ketika lapang, ya'rifka fi siddah, Allah Ta'ala akan mengenali dia. Termasuk siddah, ini kata para ulama apa? Ketika di dunia al-maut, kematian. Ini seberat. Kenapa? Setan berusaha untuk menggodanya supaya ia kufur. Kemudian teman-teman yang ini akan mempengaruhi. Maka ketika dia biasa, ketika lapang, kalau boleh ini taklim, baca Quran, apalagi mungkin sodakoh, mungkin apa lagi, dan masih banyak amal-amal kebaikan. Maka ketika syiddah ini, ketika sakaratul maut, ini Allah Ta'ala mengenanya, maka akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kewajiban bagi seorang mukmin ini selalu apa? Selalu bersiap untuk menghadapi perkara yang sudah termasuk apa? Kematian. Kita selalu membiasakan untuk kebaikan, berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, membaca Al-Quran, sedekah dan yang lainnya. Karena Allah Ta'ala mengatakan bahwa ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wala takunu kalladzina nasuqa fa ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Jangan sampai kalian ini seperti orang-orang yang lupa terhadap Allah. Fa ansahum, maka Allah melupakan mereka. Ulaika humul fasiqun. Mereka adalah orang-orang yang fasik. Ini balasan al-jaza min jinsil amal. Al-jaza min jinsil amal. Maka kita bersiapan untuk menghadapi perkara-perkara berat. Jangan apa? Kita membatasi perkara beratnya bahwa urusan dunia dong, ya kan? Berarti mungkin sulit pekerjaan, sulit apa? Kesulitan yang lain. Jangan kita membatasi kesulitan hanya urusan kenapa? Ada perkara yang lebih besar berikutnya kematian. Ahwalul kubur, tentang apa? Beratnya dikubur sampai nanti akhirat masih banyak berat. Kalau kita biasakan ketika lapang ini mengingat Allah Ta'ala, maka Allah Ta'ala akan ingat. Jangan menyesal sebagai anak orang kafir. Ya hasrata ala ma faratu fi janbillah. Alangkah ruginya ala ma faratu atas apa yang aku menyia-nyiakan fi janbillah terhadap hak-hak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini penyesalan orang-orang kafir tidak berguna. Kemudian Imam Qatadah beliau menafsirkan tentang firman Allah Ta'ala, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaj'al lahu makhraja, maka Allah Ta'ala akan berikan solusi. Sekali lagi, jangan apa? Urusan dunia saja. Karena kalau dia menafsirkan minal karbi indal maut, termasuk perkara yang sulit, ya kan? Indal maut, ketika sakaratul maut. Ini kita jaga-jaga. Karena Allah ketika lapang, Allah Ta'ala akan mengenal kita ketika sulit. Kemudian bin Abbas juga menafsirkan, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah Ta'ala akan memberikan solusi, maka yunjihi min kulli karbin fid dunya wal akhirah. Maka Allah akan menyelamatkan dia min kulli karbin, dari kesulitan di dunia wal akhirah, di dunia dan di akhirat. Termasuk urusan dunia akan dimudahkan. Akan dimudahkan. Dan tadi kata Ibnu Rajab, termasuk perkara yang sulit adalah sakaratul maut. Kalau urusan dunia mungkin piringan bisa diselesaikan. Tapi kalau sakaratul maut ini urusan final. Kalau selamat
fama ba'dahu aisar. Setelahnya mudah. Kalau tidak selamat, maka setelahnya asyad, lebih berat. Kemudian kalau Zaid bin Aslam fi qoulihi alladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu wa tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu qal yubashiru bidzalika inda mautihi wa fi qabrihi wa yawma yub'atsu fa innahu la fil jannati wa ma dapat farfatul bisyarah min qalbi. Jadi apa? Innal ladzina qalu rabbuna Allah. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabbuna Allah, Rabb kami adalah Allah. Jadi apa? Di dunianya dia mewakili, mentauhidkan Allah SWT. Bukan apa? Mengatakan dengan lesannya saja. Rabb saya Allah. Bukan demikian. Orang-orang kafir, mereka mengakui seperti itu. Rabb kami adalah Allah. Tapi masih di sini innal ladzina qalu rabbuna Allah. Jadinya orang-orang yang mengatakan Rabb kami adalah Allah. Berarti apa? Mentauhidkan, tsumma istaqamu. Kemudian mereka istiqomah sampai wafat. Tatanazzalu alaihimul malaikah, maka malaikat akan turun kepada mereka mengatakan alla takhafu wa la tahzanu. Kamu jangan takut, jangan bersedih. Maksudnya apa? Yubashiru bidzalika inda mautihi. Ketika wafatnya, ini malaikat membisikkan kepada orang tersebut. Kenapa? Dia istiqomah dalam bertauhid kepada Allah Ta'ala. Ketika ia mengatakan Allahu Rabbuna, asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, dia istiqomah menunaikan hak-haknya, maka ketika indal maut malaikat mengatakan la takhafu wa la tahzanu. Wa fi qabri, di kuburan juga demikian. Malaikat mengasih tahu, jangan takut kamu, jangan khawatir. Wa yauma yub'atsu, ketika dibangkitkan juga demikian. Wa inna fil jannah, dia nanti akan berada di surga. Kemudian berikutnya wasiat Nabi Muhammad SAW yang diwasiatkan kepada Ibn Abbas, idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah. Jika engkau meminta, maka mintalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mintalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini intisari daripada iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu na'budu, kami beribadah. Wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu kami minta pertolongan. Jadi ketika kita meminta kepada Allah, sedangkan meminta adalah apa? Doa. Dan doa adalah huwal ibadah. Berarti apa? Ketika kita minta kepada Allah Ta'ala, ini kita beribadah kepada Allah Ta'ala. Dan ibadah atau meminta kepada Allah Ta'ala, ini harus iyyaka na'budu. Harus yang diminta Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah Ta'ala sangat senang ketika seorang hamba ini DPDP memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Justru orang yang tidak pernah berdoa meminta kepada Allah Ta'ala, ini orang yang sombong. Orang yang sombong. Jadi was'alullah min fadli. Mintalah kepada Allah Ta'ala min fadli, dari karunia-Nya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai perkara yang remeh, tali sandal yang putus, ini Nabi SAW ini menyuruh kita untuk meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia salah ahadukum rabbahu hajatah kullah hatta yas'alahu syi'sa na'lihi idza fataha. Jadi hendaklah kalian meminta kepada Allah Ta'ala hajatahu kullah, semua hajatnya. Mintalah kepada Allah. Hatta yas'alahu syi'sa na'lihi idza fataha. Meskipun apa?
tali sandal yang putus, ini mintalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini apa? Berarti apa? Ini ketergantungan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Idza sa'alta fas'alillah. Sebaliknya, ini kalau meminta kepada makhluk, ini makhluk akan marah. Kenapa? Karena makhluk itu tabiatnya bakhil. Mungkin minta sekali, 2 kali, 3 kali ngasih. Tapi kalau lebih dari itu, pasti ya Pak, nggak akan ngasih, bahkan marah. Walaupun orangnya diam, tapi dalam hatinya Pak, buru-buru. Ini tabiat apa? Manusia. Maka ketergantungan ini harus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian, wa idza sta'anta billah. Kemudian berikutnya adalah idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah. Jika engkau meminta pertolongan, maka mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena seorang hamba ini lemah untuk berdiri sendiri dalam semua urusan. Semua perkara yang mafsadat ataupun yang madarat ini semuanya atas pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang maslahat misalnya kita bisa ke sini. Talabul ilmi ini Allah Ta'ala yang memampukan. Kita bisa sholat, Allah Ta'ala yang menolong kita. Atau perkara yang mafsadat kita bisa menghindari, ini ya karena pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini makna daripada la haula wala quwwata illa billah. Jadi kita diajari oleh Nabi kita Muhammad SAW ketika mau pergi. Ini apa? Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwwata illa billah. Ini apa? Ikrar. Penetapan pada diri kita. Kita ini la haula wala quwwata illa billah. Tidak ada daya dan upaya kemampuan kecuali atas pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi la haula wala quwwata illa billah. Ini kalau tahu maknanya, ini maknanya agung. Kita itu apa? Mengakui kelemahan kita, mengakui ketidakmampuan kita dalam perkara yang maslahat ataupun meninggalkan yang mafsad. Jadi la haula wala quwwata illa billah. Ini ikrar kita enggak mampu tanpa pertolongan Allah. Sebagaimana ketika seorang mengucapkan la ilaha illallah. Ini apa artinya? Tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah. Berarti menafikan semua ibadah selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka orang-orang musyrik zaman Nabi SAW paham yang mengucapkan la ilaha illallah langsung apa? Ajatani. Apa engkau menjadikan ilah yang banyak ilah wahid, ilah-ilah kami yang banyak di satu langsung. Tapi kita ironinya, kita sebagai orang Islam, la haula wala quwwata illa billah sekedar apa? Timbul di lisan. Sehingga apa? Masih minta pertolongan kepada selain Allah. Berarti enggak paham la haula wala quwwata illa billah. Fa idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita tadi mensyarikan dari Jami'ul wal Hikam dan Mazhab Hambali. Kita masuk wasiat kelima. Waktunya sudah enggak memungkinkan.
Kenapa? Karena wasiat ini isinya 10, paling tidak 10 wasiat. Mungkin kita akhiri di sini saja karena waktunya sudah lebih. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.